Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Sri Rahmayanti, MSI, sebagai dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Dilawati. Saya dari kelas 1A Matematika. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Landasan Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pengertian landasan sosiologi. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai, terciptalah nilai-nilai sosial yang dalam perkembangannya menjadi norma-norma sosial yang saling mengikat kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh masing-masing anggota masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, dibedakan 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu yang pertama, paham individualisme. Paham individualisme ini merupakan paham yang dilandasi teori bahwa manusia itu lahir merdeka dan hidup merdeka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan yang lain. Yang kedua, paham kolektivisme. Paham ini merupakan paham yang memberikan kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanyalah sebagai alat bagi masyarakat. Yang ketiga, paham integralistik. Paham integralistik ini paham yang dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organis merupakan masyarakat. Landasan sosiologis pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang keempat, selaras, serasi, seimbang antara hak dan kewajiban. Implementasi landasan pendidikan sosiologis. Masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan, utamanya pada zaman pemerintahan Orde Baru, telah banyak perubahan. Sebagai masyarakat majemuk, maka komunitas dengan ciri-ciri untuk baik secara horizontal maupun vertikal masih dapat ditemukan. Demikian pula halnya dengan sifat-sifat dasar dari zaman penjajahan belum terhapus seluruhnya. Fungsi kajian landasan pendidikan sosiologis. Yang pertama, fungsi eksplanasi. Fungsi ini menjelaskan atau memberikan pemahaman tentang fenomena yang termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasannya. Yang kedua, fungsi prediksi. Fungsi ini meramalkan kondisi dan permasalahan pendidikan yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang. Yang ketiga, ada fungsi utilisasi. Fungsi ini menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, seperti masalah lapangan kerja dan pengangguran, konflik sosial, kerusakan lingkungan, dan lain-lain yang memerlukan dukungan pendidikan, dan masalah penyelenggaraan pendidikan sendiri. Jadi, secara umum, pendidikan sosiologis bertujuan untuk mengembangkan fungsi-fungsinya selaku ilmu pengetahuan, atau pemahaman eksplanasi, prediksi, dan utilisasi melalui pengkajian tentang keterkaitan fenomena-fenomena sosial dan pendidikan dalam rangka mencari model-model pendidikan yang lebih fungsional dalam kehidupan masyarakat. Aliran-aliran dalam sosiologi pendidikan. 1. Aliran empirisme. John Locke menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih yang belum ditulisi. Teori ini secara jelas mengatakan anak sejak lahir tidak mempunyai bakat dan kemampuan. Yang kedua, aliran naturalisme. J.J. Rousseau, naturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap anak yang lahir di dunia mempunyai pembawaan baik, namun
Pembawaan tersebut akan menjadi rusak karena pengaruh lingkungan, sehingga naturalisme sering disebut negativisme. Yang ketiga, aliran konvergensi. William Stern, aliran ini merupakan kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme. Hubungan pendidikan dan stratifikasi sosial. Banyak tokoh pendidikan yang menaruh kepercayaan terhadap fungsi pendidikan dalam rangka memperbaiki nasib seseorang, sehingga dapat tertarik pada status atau golongan dalam tangga sosialnya. Implikasinya, muncul gagasan dari program perluasan dan pemerataan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Pengertian landasan antropologis. Landasan dalam pendidikan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata anthropos berarti manusia, dan logos berarti ilmu. Antropologis mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Antropologis adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang terlihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Implementasi landasan pendidikan antropologis. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam implementasi landasan antropologi adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi kebutuhan belajar masyarakat. Identifikasi kebutuhan masyarakat ini bersumber dari informasi masyarakat sekitar. Yang kedua, keterlibatan partisipasi masyarakat. Setelah mengidentifikasi kebutuhan belajar, maka masyarakat ikut serta dalam merancang kurikulum, menyediakan sarana dan prasarana, menentukan narasumber sebagai fasilitator, dan ikut menilai hasil belajar. Yang ketiga, pemberian pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan dalam bentuk pemberian keterampilan dan kemampuan dasar pendukung fungsional, membaca, menulis, berhitung, memecahkan masalah, mengelola sumber daya, bekerja dalam kelompok, dan menggunakan teknologi. Manfaat landasan pendidikan antropologis. Landasan pendidikan antropologis memiliki beberapa manfaat, di antaranya 1. Dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat. Yang kedua, dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus kita lakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang kita sandang. Yang ketiga, dengan mempelajari antropologi akan memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia, khususnya Indonesia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat, serta memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat, baik yang menyenangkan, serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan-pemecahan masalah yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Aliran-aliran antropologi dalam pendidikan. 1. Aliran evolusionisme. Charles Darwin menjelaskan bahwa manusia yang tetap hidup itu ialah mereka yang paling sesuai. Mereka tidak dianggap sebagai seorang individu, sebagai orang perseorang, namun Darwin melihatnya dalam hubungan kelompok-kelompok. Yang kedua, aliran kognitif. Antropologi kognitif merupakan suatu pendekatan idealis untuk mempelajari kondisi manusia. Yang ketiga, aliran strukturalisme. Aliran ini menjelaskan mengenai nalar manusia atau human mind dan sistem relasi. Yang keempat, aliran simbolik interpretatif adalah mengenai keseluruhan pengetahuan manusia yang dijadikan sebagai pedoman atau penginterpretasi keseluruhan tindakan manusia. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru.
Pendidikan sosiologis dan antropologis dapat dikaitkan dengan pola sikap guru terhadap murid. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi atau pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah menggiring murid-muridnya untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan herdgravers sebagai penjinak atau penggembala singa. Pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau entertainer. Pola ketiga, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa murid harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah, bahkan dengan kesepakatan yang semakin meningkat. Implikasinya, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid, baik secara individual maupun kelompok kecil. Guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru dan murid didasari kepercayaan, dan arah belajar mengajar adalah pengembangan kemampuan dan kemauan belajar di kalangan murid. Tipe guru demikian dikategorikan oleh herdgravers sebagai guru romantik. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa atau suatu kelompok, kita harus memusatkan perhatian pada pola hubungan antar pribadi dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Dalam sosiologi pendidikan, penting adanya proses sosial. Proses sosial dimulai dari interaksi sosial, itu selalu terjadi interaksi sosial. Interaksi dan proses sosial dilandasi oleh faktor-faktor yaitu imitasi, dinasti, identifikasi, dan simpati. Aliran-aliran dalam sosiologi pendidikan, yaitu aliran empirisme, aliran nativisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lahir atau muncul berawal dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda dari apa yang dikenal di Eropa. Terbentuklah ilmu antropologi dengan melalui beberapa fase. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.